Kita tiba di bagian lain berita utama di Kompas Bisnis bersama saya Maido Pelfrina. Saudara, dunia maya menjadi ladang mencari uang saat gerak di dunia nyata terbatas gara-gara pandemi. Nah, bahkan saking banyaknya warga yang menggeluti profesi sebagai YouTuber, muncul kampung YouTuber di Banyumas, Jawa Tengah. Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok, Banyumas, ada puluhan warga yang asik menjadi YouTuber. Sebagian warga bahkan sudah mendapatkan silver play button yang artinya memiliki setidaknya ada 100.000 pengikut. Nah, dari media sosial ini mereka bisa mendapatkan jutaan rupiah setiap bulannya. Jalan-jalan, mancing, jalan, petualangan. Kalau di rumah ya masak ada tanam bunga itu istri. Konten punya istri. Nah, kalau dihitung itu Mas, dari 3 konten itu diakumulasi sampai berapa Mas penghasilan? Oh, dari 3 konten. Kurang lebih 25 jutaan per bulan, alhamdulillah. Aku baru 1 konten, Pak. Oh, 1 konten. Subscribernya? Aku subscribernya baru 7.000. Berapa Mas penghasilannya? Penghasilannya lumayan, Pak. Sekitar 2-4 juta. Masih kecil. Tumbuhnya kampung YouTuber Kasegeran tidak terlepas dari campur tangan Nugroho atau yang lebih dikenal dengan nama Sibun. Nah, dari Sibun lah warga belajar menjadi YouTuber profesional. Ia kerap membuat konten tutorial mekanik di bengkel miliknya yang kemudian diunggah di akun Sibun Channel. Kini Sibun memiliki 1,23 juta subscriber dan ada lebih dari 2.000 video. Dan tidak hanya itu saudara, Sibun juga mengembangkan 9 channel lain dengan berbagai konten. Tidak heran ratusan juta rupiah ia dapat peroleh setiap bulannya. Nah, ilmu YouTuber inilah yang ia bagikan kepada warga kampung YouTuber. Nah, belajar dari Sibun Channel bagaimana jurus jitu mengisi pundi-pundi Anda lewat media sosial. Kita sudah tersambung dengan pemilik Sibun Channel, ada Mas Nugroho atau Mas Sibun ya, lebih dianggap kita lebih akrab manggilnya begitu ya. Berapa jadinya warga desa Kasegeran yang ikut langkah Anda untuk menjadi YouTuber, Mas Sibun? Oke, untuk sampai hari ini yang masih aktif di bawah pelatihan saya itu tinggal 15 orang. Awal pelatihan itu 60 orang, tapi ada seleksi di saya yang masuk 33 orang. Dari 33 orang sekarang tinggal 15 aja yang benar-benar masih diajarin untuk YouTube begitu ya? Betul, jadi dari 33 ini beberapa kita lepaskan untuk berkarya di luar daripada panduan kita. Kemudian yang 15 ini masih intens untuk kita kembangkan lebih. Oke, Mas Sibun, pengen tahu nih sebegitu menjanjikan nggak sih kerja jadi YouTuber? Kalau boleh tahu lagi nih, berapa sih penghasilan sebagai YouTuber? Sebulan aja nih Mas. Oke, untuk jadi YouTuber dengan subscriber yang saya miliki dan juga dari 10 channel yang saya kelola, saya mendapatkan pendapatan untuk 1 bulan rata-rata itu di angka 50. 50? Ya, 50 juta. Oke, dengan jumlah subscriber segitu, 10 channel, 50 juta. Paling tinggi sebulan dapat berapa tuh, Mas Sibun? Kita pernah sampai di angka 250 juta. 250 juta dalam 1 bulan ya? Iya, betul. Wah, oke. Itu berarti cukup menjanjikan ya sesuai pertanyaan tadi. Nah, kalau misalnya untuk Anda dengan teman-teman yang lain, tadi kan sebelum kita ngobrol-ngobrol ada yang cuma dapat sebenarnya viewersnya tidak banyak, subscribernya juga nggak banyak-banyak amat, tapi tetap aja dapat jutaan begitu ya? Betul. Oke, bisa bagi tips nggak sih Mas Sibun kunci untuk bisa buat video supaya viewersnya banyak nih? Kalau misalnya Mas Sibun masih ada pemirsa Kompas TV yang belum tahu, ini tentang motor ya paling banyak ya? Betul. Oke, 9 channel lainnya? 9 channelnya itu lebih ke diary vlog, kegiatan sehari-hari, hobi dan lain sebagainya.
Oke, untuk tipsnya buat teman-teman yang masih pemula, kepengen berkembang di dunia YouTube, kita melangkah awal itu satu hobi dulu. Hobi, oke. Oke, hobi dulu. Kemudian kita nanti akan seiring waktu berjalan, nanti akan ketemu arah kita mau kemana dan lain sebagainya. Kebanyakan teman-teman pemula itu berangkat atau terjun ke dunia YouTube, orientasi berpikirnya itu mau cari duit. Dan ini justru jadi bumerang, malah kita nggak bakal dapat duit. Karena apa? Ketika kita berorientasi ke uang, ide kreativitas kita itu sudah kayak stuck gitu, monoton. Tapi ketika kita hobi, fun, happy, enjoy, hal-hal yang tidak pernah terpikirkan, malah justru jadi konten yang sangat menarik dan bisa menarik viewer. Maksudnya tuh hobi bikin videonya atau hobi sama motornya sendiri, mekaniknya ini? Oke, kalau yang saya kembangkan kan memang di dunia otomotifnya ya, tapi saya melatih dari 33 orang ini kan sesuai dengan hobi mereka masing-masing. Nah, di sini yang menjadi tantangan dan juga sebagai pembelajaran buat kawan-kawan yang lain, kenapa saya kedepankan hobi dulu? Ketika kita senang melakukan sesuatu, kita itu nggak ada putus asanya. Berbeda kalau jadi nggak kita kerasa cari kayak duit, kerja gitu ya, Mas, tiba-tiba ngasilin duit aja. Betul. Tapi terkonsep. Kita punya tenggat, target 1 tahun paling lambat, ini Anda harus sudah punya penghasilan. Di belakang Anda ini ada silver play button ya, ada gold juga bahkan ya. Betul. Mas Sibun, ini kan tentunya dari video-video yang Anda tayangkan, begitu ya, di YouTube, di akun atau di channel Sibun Channel nih ya. Lebih baik sebenarnya punya satu video yang kemudian viral, banyak yang nonton, atau sebenarnya konsisten di-upload video meski viewernya sedikit, misalnya setiap minggu bikin video, nggak apa-apa yang nonton dikit, atau bikin satu tapi heboh gitu. Nah, ini tips juga buat teman-teman pemula dimanapun kalian berada. Ketika kita nggak bisa main kualitas, maka kita mainkan kuantitas. Contohnya kita punya video, tapi nggak viral, nggak rame. Katakanlah satu video penontonnya adalah 100 orang. Kalau kita punya 1000 video, maka 100 kali 1000 berapa view. Nah, di situ kita sudah bisa menghitung berapa pendapatan kita. Karena kalau kita memacu kepada kualitas, tidak semua orang mampu membuat konten yang berkualitas. Tapi kalau bicara kuantitas, ini semua orang bisa. Nah, sedangkan di YouTube, video apapun akan ditonton. Apapun? Tentang apapun ya? Apapun itu. Selagi itu masih dalam ranah yang normatif. Apalagi yang dibagi ini selama ini dari Sibun Channel tips-tips ya tentang otomotif ya, berguna banget. Nah, betul. Nah, di sini setiap orang itu sebenarnya punya skill, punya keahlian yang bisa ditutorialkan. Apa saja, entah itu masak, entah itu tips berkendara, entah itu tips dalam penataan rumah, bahkan sampai tips menata rambut itu bisa jadi konten. Mas Sibun, bagaimana sebenarnya mengelola, cara Mas Sibun mengelola 10 channel YouTube? Kan ada yang otomotif, ada yang untuk diary sehari-hari. Gimana nih segmentasi konten setiap channelnya, kan tentunya beda-beda ya? Betul. Nah, di sini butuh yang namanya, mungkin bahasanya kepiawaian. Tapi kepiawaian itu kan akan lahir kalau kita sudah terbiasa. Awal saya dulu ngonten, satu konten saja saya benar-benar pusing ngeset bagaimana membuat videonya. Tapi setelah terbiasa, udah lost, udah nyaman, apa saja bisa jadi konten. Nah, di sini saya di YouTube, itu saya hitungannya seperti orang kerja harian, Mbak. Jadi di mana kita bekerja sehari, kalau secara umum UMR itu kita digaji 75.000. Maka di sini kita nge-YouTube, pagi-pagi saya mancing, saya dapat katakanlah $5. Berarti saya sudah dapat upah itu hanya kerja 2 jam. Kemudian saya di otomotif. Saya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau saya kerja di bengkel, paling saya dibayar 100 sampai 200.000. Nah, dengan adanya YouTube, ini saya dapat lebih banyak. Bisa sehari saya dapat 1 juta sampai 2 juta dari YouTube-nya aja untuk konten bengkel. Untuk konten? Setelah tutup bengkel, saya nggak mau menyia-nyiakan waktu. Saya naik motor aja bisa ditonton. Bisa jadi konten? Betul. Nah, kalau saya cuma naik motor nggak bawa kamera, nggak ada yang bayar saya. Nah, ketika saya naik motor bawa kamera, $1, $2 masuk lumayan. Hitung-hitung saya jalan-jalan dibayar 20.000. Baik.
Baik, cerita cukup menginspirasi karena banyak juga orang di tengah pandemi ini yang mencoba mencari cara memutar uang untuk bisa menghasilkan dan juga mengisi pundi-pundinya. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu inspirasi penonton pemirsa Kompas TV malam hari ini. Terima kasih sudah berbagi tips. Intinya adalah lakukan yang Anda suka dan tentunya punya konsep. Jangan semata-mata hanya karena uang ya begitu. Terima kasih Mas Ibun dari Sibun Channel sudah berbagi bersama kami di Kompas Bisnis malam hari ini. Sehat selalu Mas Ibun.